Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya Putri Safa Nurhidayah dengan NIM H540121003. Saya akan membahas tentang salah satu model penting dalam ekonometrika yaitu VAR atau vektor autoregresif. Dan sekarang saya akan menjelaskan singkat mengenai VAR ini. Yang pertama, apa itu VAR? Jadi, VAR ini adalah model statistik yang digunakan untuk menangkap hubungan dinamis antara beberapa variabel dalam bentuk time series. Nah, dalam VAR ini, setiap variabel itu dipengaruhi oleh nilai masa lalunya sendiri dan nilai masa lalu dari variabel lain di dalam model. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu menggunakan VAR? Karena dalam dunia nyata, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, banyak variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan VAR ini bisa membantu kita untuk memahami, memprediksi, dan juga mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lain seiring berjalannya waktu. Nah, yang ketiga yaitu kapan saja kita dapat menggunakan VAR. Nah, kita dapat menggunakan VAR ini ketika memiliki beberapa data time series yang diduga saling berinteraksi atau saling berkaitan. Dan kita ingin melihat hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antar variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, di mana VAR ini banyak digunakan? VAR ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi makro untuk mempelajari hubungan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan suku bunga, dan juga digunakan dalam keuangan seperti pemasaran, bahkan bidang kesehatan masyarakat untuk memodelkan interaksi data waktu. Nah, selanjutnya, siapa yang biasanya menggunakan metode VAR ini? Biasanya digunakan oleh peneliti ekonomi, analis keuangan, pembuat kebijakan, dosen, mahasiswa, bahkan lembaga-lembaga seperti Bank Sentral sering juga menggunakan model VAR ini. Gunanya untuk menganalisis data mereka. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja metode VAR ini. Jadi, cara kerjanya itu pertama kita harus memastikan bahwa data kita stasioner. Nah, lalu kita akan memilih jumlah leg yang paling optimal. Setelah itu kita akan mengestimasi model VAR, lalu menganalisis hasilnya lewat impulse response function atau WRF dan juga variance decomposition atau FFVD dan juga uji kausalitas Granger. Nah, dengan langkah-langkah ini kita ini bisa memahami hubungan dinamis antar variabel dengan lebih mendalam lagi. Nah, jadi itulah penjelasan singkat mengenai VAR ini dan sekarang saya akan memberikan video tutorial untuk, penggunaan atau pengaplikasian metode VAR ini pada aplikasi RStudio. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data GDP, data inflasi dan juga suku bunga ini terhadap GDP ya. Oke, langsung saja di sini saya buka AirScript-nya. Nah, di sini saya sudah menuliskan, komen atau rumus yang akan kita gunakan nanti. Nah, tapi jika kalian baru membuka RStudio-nya, kalian bisa pencet ini yang ada tanda plusnya lalu RScript. Nah, tapi saya sudah, menulis jadi kalian bisa mengikuti saja ya. Nah, jadi yang pertama untuk, menguji VAR ini kita bisa install package-nya dulu nih yang perlu kita gunakan. Ini ada package RedXL, Parse, Urka, dan juga T-Series lalu LM-Test. Langsung kita run aja semuanya, bisa langsung di-blok. Bisa kita tunggu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya bahwa package-package yang tadi sudah kita install nih sudah terdapat di sini. Bisa dipastikan. Oke. Kemudian kita ingin load library atau menceklis semua package tersebut. Nah, di sini sudah terchecklist ya, dapat dilihat. Kemudian jika sudah, karena tadi kita belum mengimport data secara manual, di sini saya import datanya otomatis ya dari lokasi file kita. Ini nama lokasi file saya taruh di downloads, lalu kita langsung run.
dan juga, ini nama file saya var sampel data. Jangan lupa, nama filenya harus sama persis, langsung kita run juga. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bahwa data kita benar ya, yaitu inflasi dan suku bunga terhadap GDP dari tahun 2015 sampai 2023. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan kolom date-nya nih dari data kita agar dapat kita uji. Ini rumusnya. Nah, ini startnya dari 2015, frekuensinya ada 12 ya. Untuk pengitaran. Nah, di sini sudah hilang, bisa kita lihat sudah tidak ada date-nya, hanya variabel-variabelnya saja. Kemudian kita akan menguji stasioner dari ketiga variabel tersebut menggunakan uji ADF di sini saya. Ini langsung saja kita blok semua ya dari ketiga variabelnya GDP, inflation maupun interest. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di GDP ini P-value-nya 0,8 sekian, lalu inflasi P-value-nya 0,7 sekian, dan juga di interest rate atau suku bunganya ini P-value-nya 0,09, dan dapat kita simpulkan semuanya ini berada di atas 0,05 taraf signifikan ya, yang berarti mereka belum stasioner. Maka dari itu, jika tidak stasioner maka kita bisa melakukan diferensi. Nah, ini kita diferencing dulu datanya. Kemudian kita diferencing masing-masing variabelnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setelah didiferensi, ini sudah div, ini GDP-nya P-value-nya 0,01, kemudian inflasinya P-value-nya juga jauh di bawah 0,01, kemudian yang interest rate atau suku bunga juga P-value-nya jauh di bawah 0,01. Nah, dapat kita simpulkan dari ketiga variabel kita ini sudah di bawah taraf signifikan yaitu 0,05, dan berarti data kita atau variabel kita ini sudah stasioner semua. Nah, selanjutnya jika sudah stasioner kita akan melakukan pemilihan jumlah leg yang optimal. Ini rumusnya, bisa langsung kita blok semua. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa leg yang optimal itu adalah EIC-nya yang paling kecil. Ini EIC-nya, dan di dalam data ini EIC yang paling kecil adalah di leg 1, yaitu min 1,40 sekian ya. Jadi artinya model VAR ini akan menggunakan satu leg periode masa lalu untuk menjelaskan hubungan antar variabel saat ini. Nah, oke, selanjutnya jika sudah, ini misal dulu kita pilih berdasarkan EIC minimumnya, ini kita menggunakan leg 1 yang sudah kita run. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi menggunakan Johansen test. Ini rumusnya seperti ini, lalu langsung kita run sampai summary ya, agar keluar modelnya. Nah, ini rumusnya nih, sampai akhir, oke. Nah, di sini dapat kita lihat di Johansen test ini, nah hasilnya menunjukkan terdapat lebih dari satu hubungan kointegrasi. Karena apa? Di statistik trace untuk R sama dengan 0 ini, dia R sama dengan 0-nya itu statistik trace-nya itu 112,40, yang mana lebih besar dari nilai kritis 5%-nya ini 34,91%. Maaf, 34,91. Dan juga yang R kurang dari 1, R kurang dari sama dengan 1, dia statistik tesnya itu 20,16, dan itu berarti lebih kecil, maaf, lebih besar daripada nilai kritis 5%-nya yaitu 19,96. Nah, jadi kesimpulannya ini dalam data kita ini memiliki hubungan jangka panjang antar variabel. Maka penggunaan model VAR dalam level itu juga bisa dibenarkan. Meskipun kalau terdapat kointegrasi lebih disarankan untuk menggunakan metode VCM ya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan estimasi model VAR. Ini rumusnya, langsung kita run. Nah, di sini kita lihat per masing-masing persamaan karena ada 3 variabel. Oke, di sini ada equation GDP growth. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk kita lihat di sini di p-value-nya untuk GDP growth yaitu mempunyai lag yang positif. Kemudian inflation juga memiliki lag yang positif, namun interest rate karena dia berada di batas maksudnya lebih dari batas 0,05, maka dia memiliki yang negatif ya lag-nya. Nah, interpretasinya itu pertumbuhan ekonomi masa lalu dan inflasi, GDP growth dan inflation cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini, sementara suku bunga atau interest rate-nya itu cenderung menekan pertumbuhan karena interest rate-nya itu tinggi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di persamaan yang kedua, yaitu inflation. Nah, di sini dapat kita lihat GDP growth-nya ini di bawah 0,005 berarti signifikan. Lalu yang inflation-nya dia juga jauh di bawah 0,05 berarti dia signifikan juga. Nah, sedangkan lagi-lagi interest rate-nya ini tidak signifikan karena di atas 0,05. Nah, maka di sini dapat diinterpretasikan bahwa inflasi masa lalu itu sangat menentukan inflasi saat ini dan GDP growth atau pertumbuhan ekonomi itu berkontribusi untuk mendorong inflasinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat persamaan ketiga yaitu persamaan interest rate atau suku bunga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa eh, berbeda dengan sebelumnya di sini GDP dan inflasinya itu berada di atas 0,05 berarti dia tidak signifikan. Nah, sedangkan interest rate-nya sendiri dia berada jauh di bawah 0,05 berarti interest rate-nya di sini signifikan untuk persamaan suku bunganya sendiri. Nah, itu berarti suku bunga saat ini sangat tergantung pada suku bunga sebelumnya. Dan suku bunga di sini itu kurang dipengaruhi oleh inflasi maupun pertumbuhan GDP. Oke, dan di sini dapat kita lihat bahwa di sini memiliki roots yang hampir semuanya di bawah 1, tetapi ada satu ini yang mendekati atau bahkan sudah melebihi angka 1, tapi ini masih stabil secara teknis ya. Tapi ini rentan terhadap gangguan-gangguan kecil. Oke, nah selanjutnya kita akan melihat uji stabilitas model atau roots. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini saya menggunakan X11 ini karena di plots dia tidak muncul karena data kita terlalu besar. Jadi kita menggunakan tab yang lain yang ini. Nah, di sini untuk interpretasinya sendiri, jadi garis hitam ini adalah proses fluktuasi empiris dan 2 garis merah adalah batas kritisnya dan batas kritisnya itu biasanya 5%. Dan jika garis hitamnya ini tidak melampaui batas garis merah, maka tidak ada bukti pelanggaran stabilitas parameter. Nah, jadi hasilnya untuk ketiga grafik ini, untuk ketiga variabelnya maupun GDP, inflasi, dan juga suku bunga, garis hitamnya itu kan tetap berada di dalam batas merahnya kan ya, tiga-tiganya. Nah, berarti parameternya stabil secara waktu. Nah, oke, kita lanjut ke IRF atau Impulse Response Function. Langsung kita run juga. Ini kita ingin melihat grafiknya juga. Nah, ini rumusnya ini ya kalau tidak terlihat. Ini 12 juga frekuensi kita. Nah, di sini plotnya muncul di sini. Nah, kalau grafik yang kedua ini, dia ini garis hitamnya itu respon rata-rata dari inflasi terhadap shock pertumbuhan GDP-nya.
Sedangkan yang garis merah putus-putus ini, dia itu batas bawah dan batas atasnya. Nah, jadi hasilnya itu terdapat efek positif dan signifikan dari GDP terhadap inflasi yang meningkat secara bertahap. Ini dapat dilihat yang meningkat karena batas bawah yang ini yang garis putus-putus berada di atas nol, yang ini nol, setelah beberapa periode. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa syok terhadap GDP itu dapat meningkatkan inflasi secara signifikan dalam jangka menengah. Oke, sudah, sekarang kita akan melakukan uji forecast error variance decomposition atau FFVD. Ini kita lihat grafiknya lagi, langsung kita run. Nah, di sini kita dapat melihat grafiknya di sini. Jadi, untuk yang ketiga ini, jadi setiap barnya ini tuh menunjukkan horizon waktu periode 1 sampai 12. Dan warna-warnanya ini menggambarkan kontribusi masing-masing shock, seperti yang gelap ini GDP growth, kemudian yang middle ini inflasi, kemudian yang paling muda ini adalah interest rate. Nah, untuk hasil yang GDP growth-nya dulu ya. Nah, di sini itu mayoritas variasinya itu dijelaskan oleh shock-nya sendiri, oleh GDP growth-nya sendiri. Meskipun kontribusi shock dari interest rate atau suku bunga dan juga inflasi itu juga meningkat seiring berjalannya waktu, meningkat sedikit ya. Nah, kemudian untuk yang inflasinya sendiri, dia itu variasi terutama dijelaskan oleh shock-nya sendiri, sama seperti yang tadi GDP. Ini yang warnanya abu-abu yang di tengah. Kemudian tetapi shock dari GDP itu juga mulai menyumbang sebagian kecil setelah beberapa periode. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang interest rate atau suku bunga, ini hampir semua variasinya itu dijelaskan oleh shock-nya sendiri, oleh suku bunganya sendiri. Dapat dilihat bahwa suku bunga merupakan warna yang paling muda. Oke, jadi itu adalah untuk uji FFVD-nya. Nah, sekarang yang terakhir nih kita akan melakukan uji kausalitas Granger. Untuk ketiga variabelnya langsung kita run semua aja. Nah, untuk yang terakhir uji kausalitas Granger-nya, di sini juga kita lihat satu-satu dari per variabel ya. Untuk yang GDP growth di sini p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 yang berarti dia ada kausalitas Granger dan signifikan. Dan untuk variabel yang kedua yaitu inflasi, dia p-value-nya 0,09 sekian yang artinya lebih besar nih, dan dia berarti tidak signifikan dan juga tidak ada kausalitas Granger-nya. Begitupun dengan yang interest rate atau yang suku bunga, dia p-value-nya lebih besar daripada 0,05 berarti dia tidak signifikan dan juga tidak ada kausalitas Granger-nya di dalam variabel tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu GDP growth-nya dapat digunakan untuk memprediksi inflasi dan suku bunga secara statistik atau secara Granger-nya. Nah, tapi tidak dengan sebaliknya ya. Oke, nah jadi mungkin cukup sekian penjelasan tutorial dari saya dan kesimpulannya mungkin GDP growth-nya ini memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap inflasi dan suku bunga. Nah, tetapi inflasi dan suku bunganya itu tidak banyak mempengaruhi variabel lain dalam jangka pendek. Nah, tetapi terhadap hubungan kointegrasi, artinya variabel-variabel ini tuh saling memiliki keterkaitan jangka panjang. Dan variabel-variabel yang kita punya atau model yang kita punya itu sudah memenuhi syarat kestabilan dan juga dapat digunakan untuk menguji IRF, FFVD, serta analisis prediktifnya. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.